memberikan kesempatan itu kembali bagi kami untuk boleh beribadah di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, biarlah ibadah KKR yang ke-9 ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada hal baru yang boleh kami bawa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hal yang ingin mengacaukan pemikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kami bahkan ruangan ini. Kau berkati hamba-Mu secara khusus. Kau perlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami pertaruhkan ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Semua baik sore ini? Semua baik? Semua yang ada di ruangan ini baik. Dan saya percaya para jemaat Tuhan juga yang mengikuti ini secara live, semua juga baik-baik keadaannya. Amin. Amin. Jangan matikan handphone yang mengikuti secara online. Mari kita ikuti sampai selesai. Dan yang mengikuti secara offline, mari kita dengan semangat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tidur. Baik, semalam kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Amin. Dari hari pertama kita sudah belajar tentang kabar baik. Hari pertama kita harus terima kabar baik itu dan kita jadikan sebagai penuntun dalam hidup kita. Hari kedua, kita hidup dalam kasih Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Ketika kita sudah hidup dalam kasih Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, kita imani apa yang kita percayai. Di hari yang keempat, ketika kita imani, mari kita lakukan. Kita mulai dari keluarga kita. Di hari yang kelima, kita belajar bagaimana karakter seorang pembawa kabar baik. Dia hidup taat dan setia. Dia harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Di hari yang ke-6, kita dipanggil untuk keluar. Tetapi sebelum kita keluar di hari yang ke-7, harus sinkron apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, supaya tidak bertolak belakang. Apa yang kita katakan sesuai dengan tindakan. Jadi sinkron dia. Kalau di data sekolah itu namanya dapodik, data pokok sekolah. Jadi kalau kita udah isi di sini sudah sinkron, berarti data kita sudah masuk ke pusat, ke Kementerian Pendidikan. Kalau sudah sinkron, saya senang banget. Saya bilang sama kalian, lihat dulu sudah sinkron belum? Kalau belum, kita coba terus sampai sinkron. Jadi data anak-anak TK itu masuk ke data kementerian. Itu sinkron dengan Tuhan. Ya, kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus sinkron dengan Tuhan. Di hari yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memakai anggota tubuh ini dengan baik, memasang telinga. Kita dengar yang baik dan kita keluarkan yang baik, saling berkesinambungan. Kita tidak boleh mendengar yang baik tetapi kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kita menyampaikan
yang menyakiti hati sampai hatinya terluka, tersayat-sayat. Itu tidak boleh. Itu kabar baik semalam. Apa yang kita dengar dan yang kita ucapkan harus yang baik. Kita pergunakan pendengaran kita dengan baik dan kita keluarkan dengan baik. Jangan kita dengar yang baik, kita keluarkan yang menyakiti. Pada malam hari ini kita masih belajar. Tema yang sama adalah tentang kabar baik. Ya, ada di sana. Saya bilang sama Kalistin, coba dulu ini Kalistin. Sekali-sekali ke Anda pakai apa yang dimuncul-munculin. PowerPoint. Ya, PowerPoint. Yang penting poin-poinnya saudara kasih, kerjakan dulu ya, biar saya sama kamu yang masak Kalistin lah operator itu. Hari ini kita belajar tentang kualitas seorang pembawa kabar baik. Boleh dicatat supaya nggak hilang. Ya. Kualitas, bagaimana kualitas seorang pembawa kabar baik? Mari kita buka dulu dari Roma 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Sudah panjang lebar, belum masuk ke ayat ke-15. Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca secara bersama-sama karena ayat tidak banyak. 3, mulai. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Ini tadi tidak serentak bacanya. Masih nyari. Oh, masih nyari. Baik, saya bacakan lagi, kita kembali. Sebab barang siapa ya yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Haleluya. Amin. Semua kabar kita baik. Amin. Haleluya. Ya. Bisa slide-nya Kanovi? Kabar baik. Ya. Kabar baik adalah kabar kesukaan. Kabar kesukaan, berita kesukaan, berita baik atau kabar gembira. Ya, itu adalah kabar baik, berita kesukaan. Berita kesukaan, berita gembira, berita yang menggembirakan, berita yang membahagiakan, yang membuat kita semakin berbunga-bunga. Itu ada di sana. Hari ini kita mau belajar kualitas seorang pembawa kabar baik. Apa sih kualitas seorang pembawa kabar baik itu? Hal yang pertama, menjaga semangat melayani. Kualitas pertama seorang pembawa kabar baik adalah menjaga semangat melayani. Menjaga semangat melayani. Kita jaga semangat kita supaya tidak kendor. Di Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mari kita baca dulu. Roma 12 ayat 11. Sudah dapat semua? Roma 12 ayat 11.
Kita akan baca secara bersama-sama. 3 mulai. Janganlah kiranya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jaga. Seorang pembawa kabar baik, dia harus menjaga rohnya di dalam pelayanan, di dalam melayani, supaya tidak kendor. Tetapi tetap terjaga dengan baik. Memiliki semangat yang menyala-nyala, yang berapi-api di dalam melayani Tuhan. Sepanjang ibadah KKR dari hari pertama sampai semalam, saya perhatikan banyak perubahan terjadi di dalam kehidupan kita di tempat ini. Para anak-anak Tuhan, para pelayan, ada kegerakan baru yang ada di dalam diri kita. Kita mau melayani Tuhan, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Sebelum kita melangkah keluar, kita mulai di gereja kita ini. Amen. Kita mulai di gereja kita ini dulu, melayani satu sama lain. Dari hari pertama sampai semalam, anak-anak muda ini luar biasa. Ada yang menyapu, ada yang latihan, ada yang cuci piring, ada yang bikin kopi. Luar biasa. Saling melengkapi. Saya salut banget sama Cilili. Luar biasa. Saya perhatikan dari tanggal 4 April waktu kita ada acara makan itu, luar biasa Cilili cuci piring. Dimulai dari gereja kita. Cilili tidak menunggu, ayo Ciana cuci piringnya, tidak, tetapi dimulai dari diri tanpa dibilang kepada orang lain. Ya ampun, Cili cuci piring, aku cuma mau cuci piring. Hah? Kita mulai dari diri kita. Kita tidak perlu pakai toa untuk ayo cuci piring, nyapu. Tetapi ketika kita sudah mulai, kita mulai lakukan itu, dengan sendirinya orang yang di sekeliling kita melihat, mantap nih, kita bisa lakukan. Ambil sapunya, ambil kain pelnya, dipel sambil menyanyi. Biarkan yang latihan, yang bersih-bersih silahkan, yang cuci piring silahkan, yang ngopi silahkan. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Tidak menunggu. Ibu Amel sama Pak Naso belum ada komando nih, belum ada perintah cuci piring sama nyapu-nyapu ngapel. Kita tunggu dulu. Tetapi dari sini saya ternyata dengan kabar baik yang kita terima dari hari pertama sampai sekarang ini sudah mulai membuahkan hasil. Kita terus jaga semangat itu. Jangan sampai kendor. Jangan hari ini kita cuci piring, besok enggak. Hari ini kita nyapu, besok enggak. Semalam Ibu Gembala ternyata air di dalam ruang doa di dalam dibuka kerannya karena tersumbat, banjir. Luar biasa Ibu Gembala kita. Ngepel. Bersih-bersih. Nah ini dia. Kita harus mulai dari kita. Kita tidak perlu menunggu orang lain melakukan, tetapi kita lakukan. Semangat. Rohnya nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan hanya nyanyinya yang menyala, tetapi pekerjaannya juga harus menyala di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu kabar baiknya. Kita harus jaga semangat itu. Jadi untuk ke depan, Pak Gembala, kita tidak perlu lagi bilang-bilang, ayo cuci dong. Jemaat kita sekarang sudah mulai ada kegerakan baru. Amen. Luar biasa. Mari kita pertahankan semangat kita. Amin. Amin. Tetap jaga semangat, jangan sampai kendor. Haleluya. Ini kabar baiknya. Inilah kualitas. Kualitas kita itu akan terlihat ketika kita melakukannya. Semangat gotong royong. Kalau
tahu, saya panggil Bang Daniel sama Kosur. Saya Bang Daniel, Kosur, ada kegiatan nggak? Kenapa Kamil? Karena mau ikut Kamil nggak? Mau? Luar biasa, siap. Ini ada nih, siap melakukan. Luar biasa. Para hambanya, 2 orang ini. Mereka sudah menanti, apalagi kabarin dari Kamil nih. Luar biasa. Bisa bikin ini? Bisa. Bisa. Disanggupin semua. Kita mau ngecat-ngecat? Bisa Kamil. Oke. Jam 7 ya. Jam 7 sudah ada di sini bersama Cisanti. Luar biasa. Tepat waktu itu di bulan Maret yang lalu waktu kita ngecat. Luar biasa. Semangat anak muda ini jangan sampai kendor. Kita harus jaga. Semangat persatuan kita sudah mulai terbentuk dengan baik. Kita harus jaga semangat. Kita harus jaga kualitas. Kualitas seorang pembawa kabar baik itu, dia menjaga kualitas pelayanan. Amin. 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 Mari kita baca lagi di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Bisa ditampilkan Novi? Sudah dapat semuanya? Mari kita baca. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita baca bersama-sama. 3 mulai. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Ada slide-nya tadi Kak Novi. Jeripayamu tidak sia-sia. Ketika kita semangat di dalam pelayanan, melayani Tuhan, tetap terjaga. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang kita lakukan sekecil apapun dicatat oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan berkatnya. Di mana kita bekerja, disitulah kita makan. Nah, Tuhan akan tuntun terus. Waktu hari Minggu saya kasih kabar gembira sama Kak Wistin. Kak Wistin, ini Kak Amel dapat WA ini dari kepala desa. Cair, luar biasa. Luar biasa. Kak Wistin senyum-senyum. Nah itu, kakak sama Suki udah guru-guru TK ketika diminta dari desa. Luar biasa. Jadi ada insentif guru-guru TK. Mulai tahun kemarin dapatnya kami. Dapat lagi tahun luar biasa. Benar Tuhan itu ketika kita melakukan dengan semangat, dengan sukacita, tidak memperhitungkan apa yang kita lakukan. Tuhan juga tidak hitung-hitungan bagi kita. Dia berkati terus. Masuk terus transferan. Makanya jangan hitung-hitungan. Amin. Kolose 3 ayat 23. Kita ada banyak ayat Kak Novi. Ya, Kolose 3 ayat 23. Kalau kami sudah catat supaya saya tidak terlalu banyak ayat. Kolose pasal 3 ayat 23. Kita baca secara bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, orang yang semangat tidak hitungan dia melakukan. Oh, saya tidak melakukan ini untuk manusia, bukan untuk Kak Amel, bukan untuk Kak Naso, tetapi saya mau lakukan ini untuk Tuhan. Amin. Ketika kita memberi tenaga kita, materi kita, semuanya kita berikan untuk Tuhan. Yang merasakan itu siapa? Kita. Ya Ibu Selvi ya. Udah masuk lagi transferannya. Karena saya sama dengan Bu Selvi, masuk terus transferannya. Luar biasa. Itulah kalau kita melakukannya. Apapun yang kita lakukan, jangan hitung-hitungan ya. Kalau kita hitung-hitungan sama manusia, wajar lah. Tetapi hitung-hitungan sama Tuhan itu jangan.
Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu tidak pernah hitung-hitungan bagi kita. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Jaga semangat. Jaga semangat. Walaupun lelah rasanya. Tetapi kalau kita selalu menyala sama Tuhan, rasa lelah itu akan lewat. Kalau kita kerja bersama-sama, rasa lelah itu semuanya akan tergantikan dengan canda tawa saudara-saudara seiman kita. Yang tadinya kita sudah emosi tingkat dewa, akhirnya tidak jadi. Nggak jadi emosinya yang meledak-ledak, karena sudah ada senyum Ibu Ani yang paling manis. Amin. Jaga kualitas kita, jaga semangat, jaga semangat melayani Tuhan. Hal yang kedua kan lebih hidup rukun. Ya. Kualitas seorang pembawa kabar baik, dia akan hidup rukun atau hidup damai dengan semua orang. Dia bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Tidak selalu bersinggungan terus hari lepas hari, tetapi bisa hidup berdampingan. Lihat mereka tuh, manis banget, mereka bisa hidup berdampingan. Kan? Walaupun rambutnya sudah putih, coba lihat senyumnya, manis banget, luar biasa. Ini melebihi dari gula ini, maju. Luar biasa. Kita harus hidup rukun, hidup damai, hidup bisa berdampingan dengan orang lain, tidak bermusuhan terus, tetapi hidup damai. Saya maunya damai aja. Saya nggak mau musuhan, saya nggak mau cari musuh di dunia ini. Capek, tetapi saya mau cari damai. Amin. Kita baca dulu Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita banyak ayat hari ini. Mazmur 133. Kalau sudah dapat semuanya, kita akan baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mulai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama denganmu. Seperti nikah yang baik di atas kepala Harun. Amin. Ya, saya bacakan sekali lagi. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita harus bisa hidup rukun. Sungguh alangkah indahnya, alangkah senangnya kalau kita hidup rukun satu sama lain. Jangan sampai kita hidup rukun di sini, tetapi di rumah tangga kita tidak hidup rukun. Kita juga harus hidup rukun di rumah tangga kita. Suami istri harus hidup rukun. Jangan marah-marahan terus setiap hari. Lelah, marah-marahan terus. Rukun, harus damai satu sama lain. Anak-anak juga begitu dengan orang tua. Jangan bikin orang tuanya marah terus, emosi terus, tetapi senangkanlah orang tuamu. Amin. Kita senangkan orang tua kita sebagai anak. Kita sebagai istri, kita senangkan juga suami kita, supaya kita rukun, damai. Suami juga harus senangkan
hatinya supaya selalu damai. Satu sama lain kita saling menyenangkan. Ketika kita saling menyenangkan, saling hidup damai, saling mencintai, hidup rukun di dalamnya, maka apa dikatakan tadi di sini di ayat yang terakhirnya, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya itu di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita, terutama di gereja kita akan dikirim asalkan kita hidup rukun, hidup damai satu sama lain. Tidak ada kata yang menyakiti satu sama lain, tetapi mau menyenangkan, mau hidup damai. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah kabar baiknya. Kita harus hidup rukun satu sama lain. Coba gambarnya tadi Kanovi. Mereka lagi nih luar biasa main. Karena tadi Kanovi lama ya. Seperti itu. Harus hidup rukun, hidup damai satu dengan yang lain. Cheese, kita bisa foto. Udah dilihat? Bu Monce udah lihat? Jadi, wow, kita kan suka begitu kalau kita jalan-jalan ya. Coba kalau kita jalan-jalan tanggal 26, kan hari libur tanggal merah. Nggak tahu ibu sudah lihat kalender belum? Hari Rabu maksudnya, hari Rabu tanggal merah. Seperti itu. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan mereka, luar biasa. Amin. Kita harus menjaga kerukunan kita satu sama lain. Jangan menyakiti ya Ci, ya Bu, ya Pak, Om, Tante. Jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi mari kita saling menyenangkan, menyukakan satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Kita mau menerima pencurahan Roh Kudus. Kita mempersiapkan diri kita besok nih terakhir. Jangan sampai lewatkan. Ini luar biasa, dahsyat besok. Lebih dahsyat hari ini. Lebih dahsyat daripada hari ini, besok masih. Luar biasa. Jangan sampai dilewatkan. Kita akan menerima curahan Roh Kudus. Amin. Jadi kita udah praktekkan mulai hari ini. Wah, mereka di sana. Amin. Amin. Hidup damai, hidup rukun. Ya. Colek kiri kanan, hidup rukun satu sama lain. Hidup rukun. Hidup rukun. Hidup damai satu sama lain. Coba kita buka lagi Roma 14 ayat 15. Apa kata firman Tuhan di sana? Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Kita sama-sama baca 3 mulai. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita kejar damai untuk saling membangun satu sama lain. Roma lagi ya. Ini kita banyak ayat hari ini. Roma 15 ayat 6. Yang penting kita rukun-rukun aja, kita baik-baik aja, ya. Roma 15 ayat 6. Tiga mulai. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita harus sehati ketika kita hidup rukun, hidup damai. Kita harus sehati, setia, sekata. Jangan Pak Gembala bilang A, kita bilangnya B. Pak Gembala bilang B, kita bilang M. Jauh banget kan, bertolak belakang. Jadi kita harus sehati.
itu terjadi? Pertama, kita rindu punya sekolah. Amin. Kita nggak punya duit nih, jadi jangan kita ukur kekuatan keuangan kita dengan fisik kita. Tuhan akan berkati. Kita rindu punya klinik, mau klinik perawatan apa klinik kecantikan boleh juga, ya macam-macam klinik. Nah kalau kecantikan, udah senyum-senyum ibu-ibu nih, mau manicure lah ini. Kita juga punya visi supaya kita punya TPK. Apa itu TPK? Tempat pemakaman khusus. Iya, ini saya bikin sendiri, ya TPK. Kalau biasanya kan TPU, ini TPK, tempat pemakaman khusus. Ya. Kalau mau ditambahkan Kristennya tinggal TPKK, kan? Seperti itu. TPKK BR, kakak baik maksudnya. Ya jadi seperti itu. Nah bagaimana ini bisa terjadi terwujud? Kalau kita tidak seia sekata. Kita harus seia sekata. Sehati sepikir dikatakan di Korintus. Coba dulu Korintus Kanofil. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Nah, ini dia. Kita baca dulu. 3 mulai. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus, supaya kamu setia kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu pernah bersatu dan sehati sepikir. Amin, sehati sepikir. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Karena ketika kita sudah mulai kompak nih, dari hari pertama sampai kemarin nih, hari ini, tapi kita yakini sampai seterusnya tidak ada halangan. Iblis juga tidak diam. Dia akan menggoncang siapa yang dia bisa goncang. Akhirnya yang satu, kayaknya gak bisa bentar nih sama kamu sama Panaso. Aduh, dia dengar yang satu orang. Iya memang benar itu. Nah ini udah panas-panasin nih. Akhirnya yang hendak kita capai tadi tidak tercapai. Kenapa? Ada roh pemecah belah. Supaya roh pemecah belah itu tertangkis, kita harus jaga kualitas kita seorang pembawa kabar baik. Amin. Kita jaga hati kita supaya tidak bertolak belakang. Bolehlah kita marah-marahan satu sama lain, kita selesaikan secara bersama-sama. Sudah selesai? Ya selesai. Nggak menaruh dendam. Saya juga seperti itu, meledak-ledak orangnya. Tapi kalau saya sudah sampaikan kepada orangnya, lega rasanya. Yang penting sudah saya sampaikan. Mau sakit hati, mau tidak sakit hati. Kalau tidak sakit hati, puji Tuhan. Kalau sakit hati, ya puji Tuhan juga. Yang penting saya sudah sampaikan. Tapi setelah itu saya sampaikan, tidak menaruh dendam. Kami kembali bersama-sama melayani Tuhan dengan sukacita. Kami bisa berfoto, ya begitu, seperti itu. Ya mungkin kadang-kadang juga Bang Daniel nggak senang nih sama kami. Ini kebanyakan yang punya kami. Bisa jadi. Tetapi Bang Daniel ini luar biasa. Tidak menaruh dendam kepada yang lain, selalu memaafkan. Itulah ciri seorang pembawa kabar baik, tidak menaruh dendam. Kalau menaruh dendam terus, kita nggak bisa menyanyi dengan sukacita. Wajah kita cemberut, sukacitaku. Padahal karena tidak sinkron pembawa pujian dengan musik.
akhirnya hasilnya tidak baik. Tetapi kalau seia sekata, sehati sepikir, hasilnya baik. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, malam hari ini ada 2 kabar baik yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai seorang pembawa kabar baik. Kita harus jaga kualitas. Kualitas apa? Kualitas seorang pelayanan kita. Dan kedua, kita hidup rukun atau damai dengan semua orang.